Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat RSMB. Senang Waalaikumsalam sekali warahmatullahi. bersama saya Sidik dapat menemani Anda dalam acara Ngobrol Sehat 16. Dan tentunya juga acara ini ditayangkan secara live di Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Anda bisa follow di @rs_muhammadiyah_bandung dan juga di Facebook kami yaitu di @rs_muhammadiyah Bandung. Dan bagi Anda yang ingin ngobrol sehat, yuk gabung bersama kami karena kami solusi kesehatan bagi Anda. Dan sahabat RSMB, berkenaan dengan tema kita kali ini yaitu perawatan pasien terpasang infus. Di sini juga telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Taufik Nurwahyudi S. Kepner selaku manajer keperawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Baik, Assalamualaikum Pak Opik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya Pak ya. Amin. Amin. Baik Pak Opik, mengenai dengan tema kita kali ini ya Pak, yaitu perawatan pasien terpasang infus ya Pak. Ya. Nah, bagaimanakah sebetulnya Pak perawatan infus itu harus dilakukan? Sebetulnya apa yaitu perawatan pasien terpasang infus itu Pak? Baik, terima kasih Mhm. Pak Sidik. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai sedikit materi tentang infus Ya, berikut dengan bagaimana perawatannya. baik. Baik, sahabat sehat RSMB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Orang dengan sakit kemudian terindikasi mengharuskan dia dirawat, maka salah satu yang menjadi bagian dari tindakan pada umumnya adalah mengharuskan untuk dipasang infus. Meskipun secara prinsip tidak semua orang dengan sakit Ya. itu harus dipasang infus, karena memang setiap apapun yang dilakukan tindakan medis itu harus terindikasi. Jadi harus ada indikasinya. Indikasi medisnya gitu ya Pak Betul, ya? harus ada indikasinya. Jadi tidak bisa atas kemauan pasien atau atas kemauan sendiri. Jadi harus ada indikasinya. Jadi tidak bisa pada saatnya kita ke rumah sakit berkeinginan berobat, kemudian kita aduh saya pengen diinfus misalkan ya, tidak bisa Itu. seperti itu. Ya. Jadi harus ada indikasi. Nah, begitu Betul. ya. Nah, indikasi pemasangan infus sendiri secara umum adalah infus itu diberikan kepada pasien pada saatnya pasien itu memang memerlukan ya tambahan cairan atau nutrisi atau obat yang mengharuskan pemberiannya melalui selang infus, jadi melalui infusan, gitu ya. Jadi itu indikasi secara umum, begitu ya. Jadi indikasi secara umum, artinya pada saatnya pasien itu terpasang infus, maka indikasinya adalah bisa karena kekurangan cairan, kekurangan kekurangan nutrisi, atau memang ada obat tertentu yang mengharuskan obat itu diberikan melalui jalan Infusan. Ya. Nah, seperti itu Pak Sidik ya. Oke, kemudian perlu juga menjadi bagian yang diperhatikan bahwasannya pada saatnya kita mengindikasikan pasien itu terpasang infus, maka ada kajian juga tersendiri terhadap pasien itu. Apakah pasiennya masih mampu untuk makan, untuk minum? Nah, itu pun menjadi bagian dari indikasi. Kemudian pun menjadi bagian yang harus diperhatikan. Apakah nanti terkait dengan dosis infusan, cairan infus yang diberikan, itu seperti apa jenisnya dan yang lainnya, itu pun harus ada pemeriksaan baik itu laboratorium atau pemeriksaan secara fisik. Karena nanti akan berpengaruh terhadap dosis pemberian infusnya. Jadi ada dosis pemberian infusnya. Jadi tidak serta-merta pada saatnya pasien itu dipasang infus, kemudian diberikan begitu saja, dialirkan begitu saja gitu ya. Jadi ada aturannya. Ada berapa cc yang harus diberikan dalam sehari semalam, berapa tetes nanti hitung-hitungannya. Nah, itu ada
dosisnya, ada ada dosisnya juga, Pak. aturannya, begitu ya. Tergantung nanti hasil pemeriksaan. Apakah penunjang dari labnya sendiri nanti diperiksa elektrolitnya, begitu ya, natrium, kalium, klor dan seterusnya nanti diperiksa. Nah itu menjadi bagian dari pertimbangan untuk terapi dosis pemberian infus cairan infusnya sendiri. Apakah itu dari jenis infusannya sendiri atau bisa plus dengan obat-obatan. Nah, begitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, bisa juga dari sisi tanda klinis. Nah, misalkan orang dengan dehidrasi, dengan kekurangan cairan, kekurangan nutrisi, ya salah satunya misalkan mata cekung begitu ya. Nah, kemudian bisa jadi nutrisi misalkan putih di bagian bawah mata begitu. Itu tanda-tanda bahwa itu kekurangan nutrisi atau kekurangan cairan. Atau bisa jadi misalkan kalau kita di kulit itu suka terlihat keriput begitu ya, keriput yang bukan keriput karena tua begitu karena betul. Sudah usia, tapi memang keriput karena memang kekurangan cairan. Nah, itu salah satu indikasi-indikasi yang mengharuskan seseorang itu untuk dipasang infus. Berikut pemeriksaan lain tentu saja tensinya itu diperiksa. Begitu ya. Nah, kalau tensinya nanti di bawah normal, itu menjadi bagian dari indikasi juga dosis yang harus diberikan, kemudian cairan yang harus diberikan jenisnya itu pun berbeda. Oh, ada jenisnya juga, Pak, untuk ada jenisnya itu sebetulnya. Oke, ya. Jadi ada jenisnya. Kalau kita boleh langsung ke mengenal dari setidaknya bagian-bagian dari kita pada saatnya pemasangan infus itu, ya kita mengenal ini cairan infusan yang akan kita berikan. Contoh. Oh, ini contohnya ya. Gitu. Ini contoh. Ini contohnya ya. Tentu saja dengan berbagai model, merek dan yang lainnya begitu ya. Berikut kandungan dari setiap infusan itu berbeda-beda. Tergantung Pak. Indikasinya tadi. Oh. Begitu ya. Kalau dia kekurangan nutrisi, jenis infusannya seperti apa? Kalau terindikasi misalkan tensinya ngedrop, itu cairan infus yang diberikan juga ada indikasi lain, begitu. Atau misalkan karena dehidrasi secara umum, ada cairan infus tersendiri pun yang menjadi bagian dari indikasi pemberian infus itu. Oh iya, saya pikir infusan itu cuma satu aja gitu Pak bentuknya. Enggak, begitu ya enggak. Jadi cairan infus ini macam-macam. Jadi macam-macam ya Pak, dosisnya juga berbeda-beda ya? Dosisnya berbeda-beda, larutannya beda-beda. Ada yang koloid, ada yang non-koloid begitu ya. Jadi kepekatannya tuh beda-beda. Ada yang cair seperti ini, ada yang lebih pekat. Nah, kalau kita contoh misalkan natrium klorid itu ada yang 0,9%, ada yang 4,5%, ada yang 3%, itu beda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang ada indikasi-indikasi yang harus menjadi patokan pada saatnya atau harus menjadi dasar pada saatnya jenis infusan apa yang akan diberikan. Nah, gitu. Berikut juga ada obat tertentu yang juga bisa diberikannya itu lewat infusan ini, cairan infus. Gitu ya, lewat cairan infus. Jadi teman-teman mungkin pada saatnya nanti di rumah sakit ada cairan infus seperti ini, kemudian ada obat juga dalam bentuk botol nanti diberikan lewat infus. Nah, itu juga ada seperti itu. Oh iya. Jadi ini cairannya. Begitu ya. Kemudian cairan ini ya pada saatnya dilakukan pemasangan infus untuk bisa masuk ke dalam tubuh, maka diperlukan beberapa bagian alat. Ya, begitu ya. Yang pertama yang pastinya adalah ini selang ya Pak? Nah, ini selang. Jadi ini selang yang akan menghubungkan antara infusan yang akan kita berikan begitu dengan pembuluh darah yang tentu saja pada saatnya kita tahu infus itu pembuluh darah yang akan menjadi akses cairan itu masuk adalah pembuluh darah vena. Nah, ya sedikit mengenalkan secara umum pembuluh darah kita itu ada dua. Begitu ya, ada vena, ada arteri. Ada vena dan juga arteri. Ada vena, ada arteri. Kalau vena itu pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau arteri itu sebaliknya, dari jantung menuju disebarkan ke seluruh tubuh.
Tapi yang paling sering itu yang vena biasanya. Memang indikasi untuk pemasangan infus itu adalah pena. Yang vena ya. Kalau kita lihat misalkan di tangan kita, di tangan kita tuh ada garis-garis seperti ini ya, garis-garis yang biru atau warnanya apalah begitu ya. Nah itu menandakan itu pena. Nah itu kalau arteri biasanya tidak terlihat dan kecil bisa ya, hanya Pak, diraba. Nah itu detak jantungnya. Di daerah sini mungkin ya Pak? Itu bisa di daerah-daerah tertentu ya. Ada di bagian sini, ada di kalau bahasa ini ada di radialis, brachialis, parotis, bisa di sini gitu itu arteri. Nah jadi pemasangan infus itu dilakukan melalui jalur pembuluh darah pena. Karena nanti secara teorinya adalah obat, cairan, kemudian apapun jenis infusnya nanti masuk ke jantung kita melalui darah vena itu masuk begitu ya. Kemudian setelah itu baru disebarkan ke seluruh tubuh sesuai dengan tujuan dan fungsinya infus atau jenis infus itu diberikan. Begitu ya. Jadi pembuluh darah pena. Jadi pembuluh darah pena. Jadi pembuluh darah pena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Ke jantung ya. Gitu ya. Kemudian di jantung ada proses tersendiri yang selanjutnya akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah, seperti itu Pak Sidik ya. Oke, kemudian alat apa yang digunakan untuk menyambungkan cairan selang kemudian ke pembuluh darah itu sendiri? Nah, kita mengenal teman-teman. Itu apa mungkin jarumnya Pak ya? Nah, ya. Jadi ini ada akses untuk kita memasukkan sebagai akses kita memasukkan cairan melalui selang kemudian ke pembuluh darah pena yang tadi gitu ya. Nah ini ada diistilahkan dengan IV catheter. IV catheter begitu ya. Jadi IV catheter namanya. Tentu saja ini berbagai ukuran. Dilihat bisa dari usianya atau lebih jelasnya adalah dilihat dari besar kecilnya pembuluh darah. Karena tidak juga menjadi jaminan memang secara umum pembuluh darah orang dewasa ya sesuai dengan usianya itu lebih besar begitu ya. Tapi pada saat dibanding dengan kecil gitu ya. Anak kecil atau bayi itu lebih kecil begitu ya. Tapi pada saatnya orang dengan obes misalkan ya, berat badan yang obesitas mungkin itu biasanya pembuluh darah terutama di daerah-daerah tangan biasanya itu kurang begitu jelas terlihat. Begitu ya, bisa jadi itu besar, cuman karena tidak terlihat, nah biasanya kita alternatif lain adalah menggunakan ukuran yang lebih kecil. Yang lebih kecil lagi. Ukuran jarumnya begitu ya. Nah ini ada ukuran jarumnya. Tapi yang di sini itu semua ukuran jarumnya sama semua ya Pak? Ini beda. Oh beda. Beda. Ya ini ada ya kalau nomor ini ada nomor 20 begitu ya. Ini nomor 24. Nah ya. Jadi sahabat RSMB jadi ada ukurannya juga ya ukurannya, Pak ya? Betul. Nomor 24 ini nomor 22. Bahkan ada yang nomor 18 begitu yang paling besar itu sebetulnya yang nomor tadi ya? Yang biasa digunakan itu nomor 18 biasanya. Oh, yang nomor 18. Itu yang sering digunakan itu yang itu Pak? Yang digunakan biasanya yang nomor 20 kalau dewasa. Oh, yang 20. Tadi itu ya, patokannya adalah sesuai dengan usia, kemudian sesuai dengan besar kecilnya pembuluh darah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengenai IV catheter ini, maka jarum inilah yang dimasukkan ke pembuluh darah ya sebagai penyambung antara cairan selang infus dan yang akan kita masukkan ke pembuluh atau ke tubuh kita. Begitu ya. Tidak perlu khawatir karena IV catheter ini tidak jarumnya yang menempel atau yang ada tetap di pembuluh darah kita. Karena yang menempel di pembuluh darah kita ini adalah karetnya atau plastiknya. Nah, jadi kalau sahabat sehat RSMB bisa lihat begitu ya. Nah, ini terdiri ada dua begitu ya. Jadi ada jarumnya. Aduh, jadi ngeri sekali pelit jarum. Ya, ada jarumnya, ada karetnya. Nah, ini yang masuk adalah karetnya ini atau plastiknya ini begitu ya. Needle-nya ini atau jarumnya ini berfungsi hanya untuk akses awal saja pada saatnya menembus
ke pembuluh darahnya. Yang pembuluh darah pena tadi ya. Begitu ya. Jadi nanti dimasukin. Nah kalau udah dimasukin jarumnya itu dilepas. Cabut lagi. Ya, jarumnya dilepas. Kemudian yang masuk adalah yang tetap di pembuluh darah adalah karet atau plastiknya ini. Nah jadi lebih aman. Ya. Kalau dulu tuh ya zaman saya kuliah itu yang praktek itu jarumnya semua. Jadi pakai jarum yang suntik itu, kemudian nempelnya di situ seperti itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah lebih safety begitu ya. Jadi yang masuknya adalah plastiknya bukan jarumnya. Plastiknya bukan jarumnya. Jadi jarumnya hanya berfungsi untuk akses saja pada saat menembus pembuluh darah, untuk akses si plastiknya itu supaya bisa masuk. Kalau plastiknya masuk ke sini memang agak sulit, makanya perlu akses untuk jarumnya ini. Nah, seperti itu ya. Kalau jarum yang diem kan sakit kayaknya. Oh, sakit. Itu lebih beresiko karena pada saatnya dia bergerak sedikit saja, kalau jarumnya kan lebih tajam ya. Iya. Jadi bisa jadi tembus pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya bisa ketembus begitu ya. Cairannya malah tidak ada di pembuluh darah tapi malah masuknya ke kulit nanti. Malah masuk ke kulit malah bengkak. Bisa infeksi begitu Pak ya. Infeksi ya, kemudian ya tidak sesuai dengan peruntukan nantinya. Betul. Karena nanti kita perjelas mengenai bagaimana indikasi mengenai saat kapan infusan itu akan mengharuskan untuk dilepas. Baik. Begitu ya. Ya. Nah, oke ya Pak Sidik ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tersambung dengan selang ini, begitu ya. Ya. Kemudian masuk ke pembuluh darah melalui IV kateter ini. Oke, sementara misalkan terpasang begitu ya. Terpasang infus begitu ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pada saatnya pasien itu sudah terpasang infus, maka yang cairan yang akan diberikan itu tadi sesuai indikasi dan yang lainnya, maka akan disesuaikan dengan dosisnya. Nah, ini ada pengaturnya. Ada pengatur tetesan infus. Oh, kecepatan atau lambatnya gitu kecepatannya. Pak? Jadi cepat lambatnya berapa yang akan diberikan per menitnya, atau nanti dalam waktu misalkan 6 jam itu nanti harus habis berapa dan seterusnya. Nah, itu ada caranya atau ada alatnya, yaitu regulator di sini, begitu ya. Nanti akan terlihat di sini tetesannya seperti apa. Dari cepat atau lambatnya bisa diatur dari situ mungkin Pak ya. Oke, nah hati-hati teman-teman sahabat sehat kalau pada saatnya sakit jangan coba mengatur-ngatur itu ya. Itu ya. Ini infusan kok lambat amat sih, cepetin lah. Nah, hati-hati. Bahaya juga Pak. Bahaya, beresiko ya, beresiko. Pada saatnya infusan itu tidak sesuai dosisnya, tidak sesuai yang seharusnya diberikan, itu berisiko karena jantung kita, kan ini tadi ya, pada saatnya cairan ini masuk melalui aliran darah vena, itu kan masuknya ke jantung. Jantung kalau terlalu banyak cairan, beban jantung akan semakin berat. Betul. Nah, itu bahaya. Begitu ya? Bisa jadi nanti malah tambah beresiko misalkan untuk shock begitu ya, kemudian bisa sesek dan yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sementara Pak Sidik yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana selintas mengenai infus ini. Baik. Ya, buat sahabat RSMB barusan sudah dibahas ya Pak Opik ya mengenai infusannya atau juga cairannya, juga ada juga diagnosa maksudnya jenis-jenisnya apa ya. Betul. Terus juga ada jarumnya nih ya. Biasanya ukurannya juga beda-beda ya Pak. Betul, berbeda. Dan perlu juga yang selanjutnya adalah bagaimana kalau pasien itu sudah terpasang infus. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, berikut apa juga yang harus diperhatikan. Gitu ya. Boleh. Oke, yang pertama tadi begitu ya, tidak boleh untuk mengatur-ngatur sendiri tetesan infus. Jadi nggak boleh begitu ya. Oke, kemudian apa yang boleh dilakukan begitu ya. Nah, sebenarnya pada saatnya pasien itu terpasang infus, itu tidak menjadikan penghalang untuk dia beraktivitas, asal aktivitas yang dibolehkan selama dia dirawat. Gitu ya, silahkan saja. Nah, yang pasti harus diperhatikan karena infus ini pada saatnya dia mengalir, kemudian dialirkan ya oleh regulatornya, dia akan mengikuti sesuai gravitasi. Jadi turunnya
tetesan infus ini sesuai dengan gravitasi. Nah, begitu ya. Selang infus ini kurang lebih di 1,5 meter begitu ya. Ukurannya. Nah, biasanya tinggi dari cairan infus dengan tangan yang sedang diinfus itu minimal memang di 80 sampai 1 meter. Jadi tidak boleh misalkan segini, karena dimungkinkan pembuluh darah justru akan mendorong pada saatnya tinggi dari infus ini kurang dari 80 gitu ya. Memang harus agak diangkat gitu. Betul. Pak, ya? Makanya kan pada saatnya kita terpasang infus biasanya kan digantung di tiang infus begitu ya. Betul, ada tiang infusnya. Nah, itu minimal itu karena memang ya itu tadi, karena sistemnya pada saatnya netes itu gravitasi begitu ya. Jadi gravitasi artinya kan dia netes karena ya sesuai dengan tinggi. Jadi kalau kita pelanin ya itu sesuai untuk alirannya sesuai begitu ya. Oke, ya. Kalau kita sudah paham seperti itu, maka pastikan pada saatnya kita mau beraktivitas, posisi dari cairan infus dengan tangan itu posisinya harus ada di atas cairan infus. Di atas cairan infus ya. Kita ada di bawah seperti ini. Ya nggak boleh di bawah gitu kan ya. Betul. Nah, pada saatnya infusan ini pada posisi netes, ada pada posisi on begitu ya, jalan. Oke, pada saatnya posisi bagaimana nih kalau saya mau ke kamar mandi misalkan begitu ya. Ini saya masih bisa nih ke kamar mandi, tapi gimana caranya kalau terpasang infus misalkan begitu ya. Ya sebenarnya boleh ya, boleh. Artinya masih terpasang dan tetesannya itu masih jalan, asal prinsipnya tadi ya, cairan infus harus lebih tinggi dari tangan kita. Begitu ya. Apakah boleh dengan seperti ini misalkan dibawanya atau boleh juga dengan dibawa tiang infusnya. Oke, kemudian posisi tangan kita diusahakan juga tidak ke bawah. Gitu ya. Jadi tidak ke bawah seperti ini. Tapi posisinya adalah seperti ini. Seperti ini saja minimal. Jadi tidak seperti ini. Jadi diusahakan seperti ini, kemudian cairan infusnya ya gitu ya. Nah, kalau kita khawatir tidak bebas pada saatnya kita ke kamar mandi untuk aktivitas di kamar mandi, maka biasanya disarankan untuk dimatikan. Begitu ya, dimatikan, kemudian ya kita bebas untuk ke kamar mandi. Tetapi dipastikan begitu ya, hati-hati juga nanti menginformasikan kepada penunggu pasien atau kepada perawat begitu ya pada saatnya kita mau ke kamar mandi, karena akan sangat diperhatikan mengenai nanti begitu ya, kalau terlalu lama si posisi infus ini dimatikan, maka akan dimungkinkan ada pembekuan darah di saluran infus dari IV kateter ini. Seperti itu ya. Betul, jadi kalau dibiarkan lama posisinya tidak mengalir, mati begitu ya. Nah, itu biasanya adalah akan terjadi sumbatan atau penggumpalan darah di ujung atau di selang IV kateter ini. Itu juga bisa berbahaya Pak ya. Itu yang mengakibatkan biasanya pada saatnya selesai dari kamar mandi, pada saatnya dinyalakan kok nggak ngalir lagi. Nah itu. Itu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi itu salah satunya adalah karena terlalu lama dibiarkan tidak mengalir, kemudian terjadi sumbatan. Kalau sumbatannya masih kecil, itu masih bisa dicoba diusahakan dengan cara mengalirkan ya, dengan pull begitu ya. Tapi jangan dipaksakan untuk gumpalan darah itu untuk dipaksa kita dorong. Jangan begitu ya. Jangan dipaksa untuk didorong misalkan dipijit atau apa segala macam begitu ya. Itu jangan, karena itu beresiko nanti. Kalau gumpalan darah itu masuk ke pembuluh darah kemudian nyumbat, nah itu lebih beresiko. Itu lebih beresiko Pak ya. Itu akan mengakibatkan ya itu tadi darah tidak bisa mengalir, terutama di pembuluh darah yang kecil nantinya. Ya. Jadi kalau masih bisa diusahakan dengan kita mengatur tetesan itu lebih kencang, lebih dipulkan dulu, kemudian agak diurut seperti ini sedikit begitu ya. Nah, itu kalau misalkan ngalir ya sudah. Nah, tapi kalau tidak ngalir ya itu resikonya berarti harus dipindah,
harus di infus lagi di tempat yang lain. Di seperti itu. Tangan kiri mungkin ya, tangan kanan. Ya bisa di pindah lokasi begitu ya nanti. Jadi itu menjadi bagian dari indikasi infusan itu diganti posisinya. Oke. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman sahabat sehat, pada saatnya kita terpasang infus, nah biasanya pemasangan infus memang dipastikan itu adalah kita dengan amannya memang melihat pembuluh darah yang jelas, begitu ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu pembuluh darah yang jelas adalah di area pergelangan tangan ke atas, gitu ya. Ini ke atas atau ke bawah, begitu ya. Pokoknya ke sinilah, begitu ya. Karena ya lemaknya itu lebih minimal, pembuluh darahnya muncul, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau di bagian pergelangan tangan ke atas, di sini apa? Kalau pergelangan ke atas, kalau laki-laki sih biasanya jelas, begitu ya. Tapi kalau ibu-ibu perempuan atau dengan dengan obesitas, begitu ya. Nah, itu kadang-kadang si pembuluh darahnya itu nggak terlalu terlihat. Makanya kadang-kadang nginfus itu lebih mudah karena langsung terlihat adalah di area pergelangan tangan ke bawah. Tetapi hal yang harus diperhatikan, kalau kita melakukan akses infusnya di sini, itu pun harus menjadi perhatian. Pada saatnya tangan kita nekuk seperti ini, misalkan terpasang infus aksesnya di sini, misalkan. Kemudian nekuk. Nah, itu salah satu yang menjadi akibat aliran infus itu tidak ngalir. Nah, begitu ya. Maka nanti bisa dilihat ya, pada saatnya nanti aliran itu tidak ngalir, lihat dulu posisinya. Begitu ya, apakah posisinya nekuk atau seperti apa. Nah, begitu ya. Nah, kalau misalkan udah lurus misalkan begitu ya, kenapa kok masih tidak ngalir begitu ya. Nah, itu hal lain yang harus diperhatikan lagi, barangkali ya ada sumbatan di pembuluh darahnya di pembuluh darah, di selang atau di jarum di IV kateternya. Seperti itu ya. Nah, makanya lebih aman kalau melakukan akses infus itu adalah di atas ini. Jadi di antara pergelangan tangan ke atas. Bisa di sini ya, Pak ya? Begitu ya. Sini ya. Kalau di sini lebih aman, artinya pada saatnya kita nekuk atau apa tidak terlalu menghambat pada saatnya infus itu sedang jalan. Gitu ya. Jadi memang kalau aksesnya di sini kita seperti ini ya udah nggak jalan, gitu ya. Udah nggak jalan seperti itu. Nah itu jadi hal-hal yang harus diperhatikan pada saatnya pasien itu terpasang infus. Kemudian aktivitas apa lagi nih yang dibolehkan pada saatnya kita terpasang infus. Jadi tadi ya boleh-boleh saja dengan patokan tadi bahwa prinsipnya dia ngalir cairan itu ngalir gravitasi, artinya ya posisikan tangan kita yang terpasang akses infus dengan cairan itu harus posisinya adalah cairan infusnya di atas, kemudian akses tangan yang diakses untuk infus itu adalah di bawah ya. Gitu ya. Jadi posisikan seperti ini kalau kita mau jalan, begitu ya. Dan mau makan misalkan terpasang infus di sini misalkan Pak Sidik ya. Kita mau makan misalkan biasa saja. Jangan sampai hati-hati begitu ya. Makanya kadang kalau yang tidak paham begitu pada saatnya terpasang infus seakan-akan nggak boleh digerakin sama sekali. Nah, itu beresiko juga. Nanti malah tidak bisa gerak, pegel gitu ya. Jadi kaku gitu jadi kaku. Kalau terpasang infus di sini ya digerakin saja, normal saja biasa. Kalau kita mau makan, minum, ngambil ya biasa saja. Yang pasti tapi harus dilihat tetesan infusnya ini ngalir atau tidak. Seperti itu. Jadi jangan terlalu khawatir karena saya menemukan begitu ya pada saatnya di lapangan itu pasien dengan terpasang infus mungkin karena pasiennya baru pertama dirawat begitu ya. Jadi dia dipasang infus gini aja diem begitu ya. Kaku gitu ya. Coba Pak gerakin, aduh gimana nih, saya kan dipasang infus, gitu ya. Nah itu tidak seperti itu, begitu ya. Jadi tidak usah takut pada saatnya terpasang infus, boleh saja beraktivitas, begitu ya. Yang pasti tidak boleh aktivitas yang berlebihan, begitu ya. Artinya saya pikir tidak mungkin berlebihan karena posisinya orang dengan dipasang infus itu adalah pada saat posisi dia sedang sakit. Ya. Nah, begitu ya. Aktivitasnya pun ya terbatas.
Apalagi yang saya lihat Pak, waktu misalkan pasiennya lagi dirawat gitu kan, tadi kan kata Bapak kalau si cairannya memang harus di atas ya. Betul, betul. Tapi ketika pergi ke toilet, ternyata tersumbat itu karena darahnya jadi ke bawah gitu ya. Nah itu bergelembung juga Pak kadang si impusannya. Itu apa yang harus dilakukan Pak? Kalau seperti itu. Nah prinsip juga Pak Sidik ya. Jadi selang infus atau cairan kemudian ada di selang itu prinsip tidak boleh ada udara, begitu ya. Jadi tidak boleh ada udara yang masuk ke pembuluh darah, begitu ya. Jadi tidak boleh ada udara yang masuk ke pembuluh darah. Artinya misalkan ini di selang infus, kemudian ada celah, misalkan ini cairan, kemudian udara, kemudian di bawahnya cairan, begitu ya. Nah ya, kemudian dia ngalir, jadi biarin. Hati-hati pada saatnya masuk ke pembuluh darah, begitu ya. Sudah masuk ke pembuluh darah, itu menjadikan bagian dari space, begitu ya. Ada jarak antara pembuluh darah, antara darah dengan udara. Jadi tidak bisa begitu saja bisa bersatu. Bahkan bisa jadi salah satu yang berakibat itu menjadi darah itu menggumpal, gitu ya. Makanya kenapa kalau ada udara itu tidak boleh masuk ke pembuluh darah. Jadi apa yang harus dilakukan kalau ada udara misalkan begitu ya? Kalau udaranya masih di atas sini, bolehlah misalkan kalau di lapangan itu boleh disentil lah begitu ya untuk naik. Udara kan sifatnya tuh ke atas begitu ya. Tapi kalau sudah di bawah kan nggak mungkin untuk didorong-dorong ke atas begitu ya. Maka dicabut saja dari konektor yang untuk di IV kateternya, kemudian dialirkan. Oh begitu. Tapi ketika dicabut itu darahnya nggak akan keluar Pak? Darahnya harus ditahan. Oh sambil ditahan gitu ya? Ditahannya biasanya bisa dengan dilakukan penekanan di ujung IV kateternya, atau bisa dengan SPED, dengan disposable begitu ya. Dengan disposable kita tahan dulu, kemudian ini dialirkan dulu. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi jangan dipaksakan udara, kemudian susah, udahlah biarin saja. Nah, jangan begitu ya. Kemudian ada gumpalan darah, jangan juga kalau itu sudah tidak bisa ngalir, jangan dipaksakan. Pasti gitu ya. diganti. Artinya kalau macet ya sudah diganti. Gitu ya. Jadi jangan memaksakan karena tidak mau ditusuk lagi begitu ya, udah paksakan aja yang ada. Nah, ya, yang harus diperhatikan juga pada saatnya kita terpasang infus, dari mulai pemasangan kemudian saatnya terpasang itu memang posisinya adalah harus betul-betul menjaga kesterilan, gitu ya, harus betul-betul menjaga kesterilan. Jadi pada saatnya kita melakukan akses untuk pemasangan IV kateter pun adalah dipasang dengan steril. Sterilisasinya itu harus diperhatikan, gitu ya, dari mulai kita cuci tangan pakai handscoon, kemudian dikasih alkohol untuk disinfektan, gitu ya, kemudian baru dipasang, gitu ya. Ada juga plesternya tersendiri dan yang lainnya. Karena kalau tidak diperhatikan kesterilan pada saat pemasangan infus, begitu ya, ada indikasi atau akibat yang ditimbulkan. Terutama adalah ya plebitis atau bengkak gitu ya. Betul, infeksi pada pembuluh darah, begitu ya, plebitis. Plebitis ya. Jadi istilahnya itu plebitis. Biasanya di area akses infusannya itu terlihat merah, gitu ya. Biasanya merah gitu sih. Karena saya pernah ngalamin Pak. Seperti itu, betul ya. Jadi saya ketika di infus itu dia kan sakit, jadi bengkak gitu. Itu maksudnya plebitis gitu Pak. Itu ya. Jadi tanda-tanda dari adanya infeksi di pembuluh darah. Begitu. Gitu ya. Betul. Bisa dari proses pemasangan, begitu ya. Bisa dari tadi pada saatnya kan ada akses antara IV kateter dengan pembuluh darah begitu ya. Nah, itu kan pakai kasa yang steril juga, begitu ya. Nah, kalau misalkan kita sering ke kamar mandi dan yang lainnya bisa jadi kena kotor atau apa, nah itu juga yang berakibat terjadinya plebitis ya, atau infeksi di pembuluh darah, begitu ya. Biasanya terlihatnya merah, bahkan bisa jadi bengkak, begitu ya. Tanda-tanda salah satu adanya peradangan atau infeksi itu gitu ya, kemerahan, ada bengkak. Kemudian ya kalau ke sistemik ya biasanya
pasiennya itu mengeluh panas. Panas ya. Gitu ya, badannya. Ya. Tidak hanya area sini, tapi ada nyeri, ada kemerahan, ada bengkak, ada panas. Nah, itu bisa akibatnya ke panas ya. Betul. Nah, itu karena ciri bahwa pasien itu terinfeksi. Makanya kita harus hati-hati. Bisa jadi pasiennya awalnya tidak panas, tapi kenapa ini panas? Nah, itu dilihat biasanya. Akses infusnya, ada infeksi enggak? Salah satu infeksinya nanti ditanya, Ibu, Bapak, ada sakit nggak di sini? Oh gitu ya. Oh enggak terlalu sakit, misalkan hanya sakit bekas pemasangan saja atau seperti apa. Ya, betul. Kemudian dilihat ada bengkak atau tidak, ada kemerahan atau tidak. Nah itu gitu ya. Jadi jangan serta-merta misalkan pada saatnya kita, pasiennya panas misalkan ya, kemudian langsung dikasih obat panas. Tidak serta seperti itu. Cari penyebabnya dulu kira-kira apa. Gitu ya. Pasien terpasang infus. Dimungkinkan nih ada infeksi enggak di saluran infusnya. Nah ya, Bapak Ibu kalau dirawat pun nanti diperhatikan. Jadi jangan takut untuk misalkan nanti diinfus lagi, kemudian sudah saja suster, biarin saja misalkan panas juga, yang penting mah jangan dipindahin lagi. Jangan, malah beresiko ya. Malah lebih beresiko itu, Pak. Lebih beresiko. Tapi biasanya ketika bengkaknya di kanan gitu ya, itu memungkinkan untuk diganti ke sebelah kiri nggak, Pak? Betul. Untuk infusannya? Ya, jadi ya kita cari. Kalau misalkan ada sakit di sini, misalkan pemasangannya biasanya di area atau di ekstremitas yang tidak dominan. Biasa kita pemasangan itu. Biasanya pertama dipasang, yang target kita awal pemasangan itu adalah di ekstremitas. Biasanya di daerah ekstremitas yang tidak dominan untuk dia pakai untuk aktivitas. Biasanya kan kalau tangan kiri begitu ya. Kalau kaki kiri biasanya begitu ya. Nah, biasanya sih kita tangan kiri dulu begitu ya. Cari akses yang aman dulu. Kemudian kalau tidak ada baru yang di sininya. Kalau di sini tidak ada ya sudah. Paling pindah tangan yang kanan. Gitu. Begitu ya. Jadi kita cari pokoknya infus ini harus betul-betul maksimal diberikan. Bagaimana caranya? Gitu ya. Betul, pengalaman di lapangan memang seperti itu Pak Sidik begitu ya. Betul, Pak. Karena tidak semua ya, termasuk bagaimana kondisi pasiennya begitu ya. Tingkat dehidrasi pasien yang sudah berat itu pembuluh darah itu bisa jadi kalau istilahnya itu tidak terlihat, kolap begitu ya. Yang asalnya pembuluh darah saya kok nggak ada begitu ya. Nah, salah satu indikasi dehidrasi berat itu seperti itu, kekurangan cairan yang berat itu biasanya pembuluh darahnya itu kolap. Jadi kolap itu menghilang lah gitu ya. Nah, itu salah satu indikasi dehidrasi berat. Itu ya salah satunya. Menarik sekali. Ya, betul, Pak. Ya, seperti itu ya. Makanya akses pena itu, akses infus bisa jadi kita di tangan kiri. Begitu ya. Tidak bisa di sini di tangan kanan misalkan. Begitu ya, kita cari begitu ya. Kemudian tidak bisa di kaki. Sampai di kaki juga bisa, Pak? Di kaki bisa, begitu ya, di kaki. Pokoknya ya terlihatnya di mana, disitulah. Gitu. Yang pasti akses untuk memasukkan cairan itu kita bisa masuk. Tapi kalau di kaki kan neken nanti Pak, jalan gitu ya? Ya betul. Kan gini, kalau di kaki, ya itulah aktivitas pada saatnya pasien itu terpasang infus, otomatis kan tidak maksimal. Sangat terbatas. Gitu ya. Karena nggak mungkin orang sehat diinfus, misalnya saya mau lari sambil dipasang infus, enggak, gitu ya. Betul. Pastinya kalau terpasang infus ya sambil tiduran. Iya, betul. Gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di kaki itu alternatif nomor sekian lah, begitu ya. Kalau bisa di tangan, pokoknya yang tidak terlalu mengganggu untuk beraktivitas, ya disitulah akses infus itu dipasang. Mungkin kalau di kaki itu mungkin yang diagnosanya lebih berat mungkin Pak ya. Ya seperti itu, yang tidak ke toilet, jalan gitu kan ya, sudah. Itu biasanya seperti itu. Gitu. Saya di ICU itu ya pasien-pasien dengan tidak sadar begitu ya. Kemudian melihat kondisi penyakitnya berat begitu ya. Biasanya kan akses pena itu sudah sulit begitu ya. Sudah sulit, akhirnya ya cari di mana saja begitu ya. Bisa di sini di tangan, ya biasanya di punggung tangan, kemudian di tangan sendiri, bahkan di atas begitu ya, seperti ini. Pokoknya dicari semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk kita bisa
melakukan akses pena itu. Ya. Oke, nah kalau misalkan, waduh gimana nih, nggak bisa nggak bisa juga nih terpasang infus misalkan, begitu ya? Ya. Nah, terpasang infus nggak bisa juga, sudah dicoba, bahkan sudah minta senior atau apa gitu ya. Nah, alternatif terakhir ya memang kita biasanya konsul ke dokter, begitu dokter, ya. Betul. Nah, ada secara khusus itu dokter bedah vaskuler ya. Oh iya, betul. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung juga ada ya? bedah vaskuler ya. Iya, jadwalnya betul, justru kita di dokter bedah vaskuler ada Selasa dan Kamis nih jam 4 sampai jam 7. Iya, jam 4 sampai jam 7 malam. Betul. Jadi ada kaitannya gak nih Pak Opik dengan dokter bedah vaskuler? Bagaimana nih Pak Opik? Jadi kalau kita tidak ada saat-saat tertentu yang kondisi pasien melihat dengan kondisi pasien, begitu ya. Betul. Kemudian pembuluh darah penanya sudah tidak terlihat, begitu ya, sudah kolaf lah, begitu ya. Maka biasanya ya kemudian indikasi pemasangan infus itu harus tetap masuk, begitu. Karena melihat kondisi pasiennya memerlukan cairan dan nutrisi. Maka biasanya ya akses penanya itu dilakukan dengan pena seksi, begitu ya, bahasanya begitu ya. Jadi biasanya dokter bedah vaskuler biasanya begitu ya, langsung mengambil penanya, kemudian ya langsung dimasukin si ininya, begitu ya. Jadi bisa jadi di bedah, begitu ya. Kemudian penanya dimasukin akses IV kateternya langsung dimasukin dengan manual gitu ya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itu biasanya ya spesialis yang ahli. Yang ahli ya, Pak ya. Ahli tidak bisa. Betul. yang tidak biasa, kompeten untuk melaksanakan itu. Itu sebenarnya alternatif terakhir, begitu ya. Alternatif terakhir kalau memang usaha kita sudah memaksimalkan mencari pembuluh darah vena, kita nggak dapat, sedangkan pasien mengharuskan untuk tetap diinfus gitu, diinfus karena dibutuhkan cairan, dibutuhkan nutrisi, dibutuhkan obat. Nah itu. Ya, betul. Ya, ini infonya menarik sekali ya Pak ya, karena justru kalau kita sudah kehabisan ya bagaimana ya untuk pemasangan infus ya Pak ya, justru ya solusinya justru ada di sini, kita dokter bedah vaskuler gitu ya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Alhamdulillah ya di Rumah Sakit Muhammadiyah juga ada menjadi konsulen kita gitu ya pada saatnya. Nah, berikut juga mungkin ada ada untuk tindakan-tindakan lain ya vaskuler ya. Betul Pak. Nah Pak, sebetulnya kita juga yang sudah dibahas oleh Bapak tadi gitu ya. Sebenarnya kita juga ada pertanyaan dari audiens ya Pak ya. Mungkin dari audiens juga ingin ada yang bertanya gitu, dari sosial media juga ada. Nah, sementara kita akan aktifkan dulu untuk yang di audiens gitu ya Pak ya. Boleh, kita coba dulu ya Pak ya. Nah, baik, silakan, ada yang ingin bertanya mungkin dari audiens, silakan. Ya, silakan. Lanjut apabila pemasangan infus itu sulit atau tidak bisa dilakukan? Nah, itu Pak dari Ibu Hayati ya. Betul ya. Jadi tadi sudah kita sedikit bahas begitu ya, bahwa indikasi pemasangan infus itu memang pada pasien-pasien tertentu memang dominan itu harus dilakukan. Begitu ya, karena melihat kondisi yang mengharuskan pasien itu untuk tetap mendapatkan nutrisi, obat dan yang lainnya. Begitu ya. Maka ya kita maksimalkan begitu ya untuk pemasangan itu semaksimal mungkin, begitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa, ya itu tadi dengan cara pembedahan. Begitu ya. Jadi dengan cara pembedahan. Ya mau tidak mau begitu ya, karena nggak mungkin juga begitu ya kita biarkan begitu ya. Sedangkan biasanya pasien yang sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum begitu ya. Kemudian bolehlah misalkan dengan pasang NGT. Nah, kadang-kadang pasang NGT begitu ya, pasang selang makan begitu ya. Nah, selang makan biasanya kalau asam lambungnya banyak, kemudian tidak bagus proses penyerapan di dalam perutnya, biasanya ya tidak efektif pada saatnya diberikan makan itu lewat selang makan begitu ya, nasogastric tube begitu ya. Nah, biasanya terlihat pada saatnya kita mau memberikan makan itu kan biasanya ditarik dulu sedikit begitu ya. Nah, itu kalau cairan masih banyak artinya tidak terserap nih makanan yang ada di dalam perut ini. Gitu. Artinya kan nggak efektif. Nah, cara lain ya itu tadi, mau tidak mau dengan infus. Gitu ya. Gimana nih? Infusnya sudah dicoba
cari ke sawah segala macam begitu ya. Ya. Itu jadi pembedahan. Jadi kebedah paskuler lagi ini ya Pak ya. Pasti ini bakal berlanjut ya Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai infus juga. Nanti mungkin ada ke selang NGT ya Pak. Ya, betul. Nanti ada perawatan selang NGT juga boleh. Jadi memang ini keterkaitan ya Pak ya? Pak Sidik ya. Jadi tujuannya adalah sama-sama bagaimana memaksimalkan cairan dan nutrisi ini bisa masuk. Karena itu memang bagian yang harus diperhatikan pada saatnya orang itu dengan kondisi sakit. Jadi orang dengan kondisi sakit itu kan biasanya ya kalau dari keluhan secara umum misalkan nyeri, bisa pusing gitu ya. Ya kesananya nafsu makan berkurang, mual, bahkan bisa sampai muntah gitu ya. Nah itu kan tidak bisa maksimal nutrisi dan cairan itu bisa masuk ke dalam tubuh. Padahal tubuh itu memerlukan nutrisi dan cairan. Gitu ya. Baik. Jadi untuk kelangsungan hidup kita manusia dalam kondisi sehat, apalagi dalam kondisi sakit, itu memerlukan asupan nutrisi dan cairan yang cukup. Gitu ya, seperti itu. Betul. Nah, alternatifnya tadi kalau tidak lewat makan dan minum seperti biasa, itu lewat selang infus, selang NGT begitu ya. Selang makan. Nah, kalau tidak bisa juga, karena selang makan juga tidak bisa. Kondisi perut yang sudah tidak memungkinkan untuk bisa menerima makanan, mengolah makanan, ya tidak bisa dipaksakan. Gitu ya, bisa jadi malah muntah lagi. Gitu ya. Makanya alternatifnya adalah dengan cairan infus tadi ya Pak ya, pemasangan infus tadi ya. Ya, baik. Tadi mungkin dari audiens sudah dijawab ya dengan lengkap ya oleh Pak Opik. Salah ya. Berikut dengan prakteknya juga nih ya. Nah, Pak Opik, terima kasih untuk materinya hari ini, Pak Opik, dengan edukasi kesehatannya dan juga ngobrol sehat di 16 ini, Pak Opik. Mungkin kita akan ketemu lagi ya, Pak Opik, dengan pembahasan-pembahasan materi yang lain, terutama yang bermanfaat bagi sahabat RSMB di rumah. Baik, untuk sahabat RSMB hari ini mungkin untuk ngobrol sehat 16 kita akhiri sampai sini. Dan bagi Anda yang ingin memerlukan info lebih lanjut, silakan bisa hubungi nomor kami di bawah ini, atau silakan bisa juga home care nih ya, karena home care ini juga bisa memberikan pelayanan kesehatan di rumah dengan tenaga kesehatan yang profesional dan juga ahli di bidangnya. Dan juga untuk home care ini bisa meliputi pelayanan dokter ataupun juga tindakan luka diabetes ataupun tindakan lain-lainnya seperti tadi ya Pak Haji ya. Bisa ya. Ya, seperti yang tindakan yang pemasangan infus tadi bisa gitu ya Pak ya. Nah, itu juga silakan bisa ke home care Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Silakan nomornya di 081 318 596177 ataupun silakan bisa telekonsultasi ya di 0881 522 0309. Bagi Anda yang ingin terus pantau informasi kami, silakan bisa akses di Instagram kami yaitu di @rs_muhammadiyah_bandung. Baik, terima kasih Pak Haji. Oke, sama-sama. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya Pak ya. Insya Allah ya. Nasrul minallah wa ta'ala. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Nasrul minallah wa ta'ala. Babasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.